Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang pentingnya menganalisis teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARSPD MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami untuk perkenalan diri. Perkenalkan, saya Eka Dwi Wahyu Simangungsong selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Eki Wiendara Gita, Fani Aprilia Anggraini, dan Febelia Putri. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan langsung membahas tentang pentingnya menganalisis teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya, apa sih teks akademik itu? Teks akademik atau yang sering disebut dengan teks karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Lalu, apa saja jenis-jenis teks akademik? Jenis teks akademik sangat banyak, di antaranya artikel, proposal, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Kemudian jenis tersebut dibagi lagi menjadi genre makro dan genre mikro. Genre makro yang berartinya besar, artinya menamai jenis teks secara keseluruhan. Contohnya artikel, proposal, dan lain-lain. Kemudian ada lagi genre mikro. Genre mikro yang berarti kecil, contohnya ada teks eksposisi, teks eksplanasi, diskusi, dan lain-lain. Lalu, mengapa teks akademik itu sangat penting? Teks akademik sangat penting karena menjadi landasan utama dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pertukaran ilmu di lingkungan akademik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Eki Wiendara Gita. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi, yaitu mengenai menggali dan mengevaluasi teks akademik. Yang pertama adalah teks akademik sifatnya sederhana. Teks akademik yang bersifat sederhana adalah tulisan yang menyampaikan informasi akademik dengan cara mudah dipahami dan tanpa mengorbankan kejelasan atau kedalaman detail dalam kalimat. Terbagi menjadi kompleks dan simpleks. Perbedaan keduanya tidak dilihat dari panjang atau pendeknya, tetapi peristiwa yang ada di dalamnya. Yang B atau yang kedua adalah teks akademik padat informasi. Teks akademik yang padat informasi adalah jenis tulisan yang menyajikan data, argumen, dan analisis secara ringkas, namun menyeluruh. Kepadatan tersebut dilihat dari dua sisi. Pertama, yaitu penggunaan kalimat simpleks. Kedua, penggunaan nominalisasi. C atau yang ketiga adalah teks akademik padat. Kata leksikal dalam teks akademik lebih banyak terdapat leksikal daripada struktural teks akademik yang padat. Kata leksikal berarti teks tersebut menggunakan istilah atau kata kunci yang spesifik dan berhubungan erat dengan topik akademik yang dibahas. Yang keempat atau yang D adalah teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi berguna dalam membuat informasi menjadi padat. Proses pemetaan dilakukan dengan merombak leksus non-benda seperti kata kerja sifat sebagai dan sebagainya menjadi nomina. Kelima atau yang E adalah teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatikal melalui ungkapan inkongruent. Pengertian dari metafora gramatikal adalah berapa indahnya suatu reaksi ke reaksi lainnya atau susunan gramatikal tertinggi ke lebih rendah. Hal tersebut terjadi saat pengungkapan yang inkongruent. Di poin F, yaitu ada teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Kata teknis adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan suatu yang mudah, seperti ada juga istilah khusus dari teknis. Inilah gunanya untuk memudahkan orang memahaminya. Di poin G, yaitu teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Abstrak itu bersifat abstrak karena pokok pembahasannya hasil dari formulasi pengalaman nyata menjadi teori. Taksonomi yaitu diambil dari ciri teks. Di poin H, ada teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Asfora. Asfora bisa disimpulkan yaitu manfaatkan untuk teks akademik untuk menunjukkan prinsip peneralitasan. Di poin I, ada teks akademik banyak memanfaatkan
proses rasional identifikasi dan rasional atributif. Jenis proses rasional yaitu rasional identifikasi dan rasional atributif. Definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses rasional atributif adalah alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda. Di poin J ada teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif dan deduktif. Sifat monologis pada teks akademik menggunakan arti bahwa teks tersebut memberikan informasi pada pembaca dalam satu arah. Di poin K ada teks akademik. Teks akademik itu memanfaatkan untuk membentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan menggunakan pasif, yaitu untuk menghilangkan pelaku manusia. Yang kedua adalah menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama adalah ulasan buku. Ulasan buku adalah kritik terhadap suatu buku, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu buku referensi dan buku ajar. Buku referensi fungsinya sebagai bahan rujukan saat menulis suatu karya ilmiah. Sedangkan buku ajar berfungsi sebagai pegangan dalam menentukan metode pengajaran. Yang kedua adalah proposal. Proposal adalah susunan rancangan suatu kegiatan atau penelitian yang biasa dilakukan dalam lingkungan akademik. Yang ketiga adalah laporan. Laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Perbedaan antara kedua laporan ini adalah laporan penelitian memiliki struktur yang lebih baku, sedangkan laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas. Yang terakhir adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Artikel ilmiah ini terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual.